Ya, pemirsa, sikat Australia, timnas Indonesia bidik Yordania. Ini yang akan kita saksikan nanti hari Minggu, tapi kita tentu akan mengupas dulu bagaimana permainan Indonesia tadi malam dan kemudian apa poin-poin yang harus dievaluasi untuk mempersiapkan laga menghadapi Yordania. Bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir bersama saya di sini ada Mas Akmal Marhali. Apa kabar Mas Akmal? Baik. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bung Effendi Gozali. Bung Ege, apa kabar? Selamat malam Akmal. Selamat malam. Ini dubes sepak Bung bola Ege. ini. Dubes sepak bola. Oke, dan juga bergabung kembali. Itu save out soccer. Oke, dan juga bergabung kembali sejak kemarin Mas Aji Santoso. Selamat malam Mas Aji. Bergabung kembali kita bertemu lagi. Selamat malam Mbak, selamat malam Bang Eke, ketemu lagi kita Bang Akmal. Ya, Siap. Coach Haji, selamat anak buahnya tampil bagus. Oke, saya mulai dulu dari Mas Akmal. Mas Akmal, kalau kita melihat pertandingan tadi malam, digempur 112 menit tapi bisa memberikan atau bisa meraih poin penuh. Apa yang kemudian dilihat Mas Akmal menjadi kunci kemenangan timnas kita tadi malam? Ya, kepercayaan diri tim nasional kita itu muncul ketika penaltinya dari Muhammad Toure kemudian bisa diblok dengan baik oleh Hernando Ari. Dari situ kemudian Australia justru jatuh mentalnya sehingga kemudian kita bisa bermain lebih lepas, lebih taktis, dan apalagi kalau kita lihat Komang gitu kan, pemain yang diponis handsball dan harus penalti buat Indonesia yang mencetak gol. Jadi from zero to hero buat Komang ya. Lebih dari itu adalah bahwa compact defense kita memang luar biasa. Utamanya di babak kedua. Berbagai cara dilakukan oleh Australia untuk membongkar pertahanan kita tidak mampu dilakukan dengan sempurna gitu kan. Nah, ini yang kemudian membawa Australia sedikit frustasi dan mereka kehilangan akal, sudah mencoba membawa Bardi dari kiri, dari kanan, dari tengah, semua tidak bisa tidak bisa dibuka oleh para pemain Australia. Dan ini ada penampilan yang menurut saya ada catatan penting adalah dua penampilan pemain mantan anak asuhnya Coach Aji gitu kan, Hernando Ari dan juga Rizky Ridho yang sebagai kapten sangat luar biasa tenang memimpin kawan-kawannya untuk menjaga pertahanan kita, dan Hernando Ari beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang dan akhirnya terpilih sebagai man of the match. Jadi ini sebenarnya sukses yang mungkin tidak banyak orang memprediksi karena bagaimanapun Australia ini adalah tim yang difavoritkan untuk bisa lolos ke perempat final. Dan kita sekarang berada di atas angin gitu kan. Dengan nanti kita seri saja lawan Yordania, maka kita akan menemani Qatar lolos ke babak perempat final. Oke, itu dari Mas Akmal. Nah, sekarang langsung kita tanyakan ke Mas Aji nih, karena kalau anak didiknya tadi, Mas Aji kalau melihat pertandingan tadi malam, bagaimana Mas Aji menilainya, melihatnya dari organisasi permainan, kemudian taktik dan juga mental para pemain timnas kita? Iya, dalam pertandingan kemarin terlihat sangat jelas Coach Sintayong membriefing pemain, memberikan satu kekuatan mental kepada seluruh pemain untuk menghadapi pertandingan melawan Australia, karena ini pertandingan yang sangat penting, pertandingan menentukan untuk langkah berikutnya. Ya, terlihat sekali anak-anak bermain sangat lepas dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi meskipun mendapatkan tekanan dari tim Australia sepanjang pertandingan, tapi dengan kemauan dan kerja keras dan kompak defense yang diperagakan pemain-pemain sangat bagus. Terbukti Australia cukup sulit menembus pertahanan kita, apalagi terutama Hernando Ari yang tampil sangat luar biasa. Ada beberapa peluang yang seharusnya bisa menjadi gol, tetapi dengan kesigapan dia, dengan penampilan cemerlang Hernando, peluang-peluang itu tidak dikonversi menjadikan gol. Ini tentunya sangat bagus untuk menghadapi pertandingan terakhir, karena jangan lupa pertandingan lawan Australia penting, tetapi jauh lebih penting lagi adalah pertandingan melawan Jordan. Menurut saya seharusnya tim kita tidak usah ditentukan oleh tim lain, tetapi ditentukan oleh tim kita sendiri. Dengan apa? Ya, catatan pertandingan terakhir harus menang. Itu sudah pasti aman, seperti itu. Oke Mas Haji. Bung Ege, itu kan kalau kita ngelihat nih dari TV ya, kalau yang ngelihat langsung di sana seperti apa tuh antusiasmenya penonton di sana tadi malam? Ya, pertama-tama dari konteks teknis dulu ya. Saya lihat terdapat perbedaan yang luar biasa seperti yang disampaikan Bung Akmal tadi, bahwa pada permainan lawan Qatar itu terdapat semacam canggung ya, awkward, karena lagi-lagi gaya bermain Qatar yang penuh dengan drama dan kemudian ada perlakuan wasit ya.
khususnya ketika mengacu ke VAR itu sangat tidak menguntungkan kita. Dalam konteks dukungan penonton sebetulnya sama saja. Selalu penonton masyarakat Indonesia di sini itu sangat antusias ya, Ultras Garuda dan hampir seluruh masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong datang ke stadion itu selalu penuh semangat mendukung sepanjang pertandingan. Nah, memang betul bahwa terdapat perbedaan yang saya sebut dalam konteks taktisnya. Kita melihat hampir seluruh lini permainan Indonesia itu tampil percaya diri. Mereka mampu menguasai bola, sangat tenang ya. Bahkan di depan kita bisa melihat bagaimana Marcelino dengan Struts, dengan kemudian juga semua back-back itu di bawah anak asuh tadi ya, Rizky Ridho dan dengan Hernando Ari pun itu mereka bisa berdiskusi dengan baik, sangat tenang, jauh sekali berbeda dibandingkan dengan penampilan melawan Qatar. Apa artinya? Artinya terdapat sebuah kebangkitan besar ya, yang lagi-lagi tadi ada motivasi dari Coach Sintayong, kemudian ada Pak Endri, Pak Sumarji, para asisten coach semuanya. Dan betul-betul man of the match-nya pastilah Hernando, Rizky Ridho, dan seluruh yang ada. Jadi Akmal dan Coach Aji itu seluruh penonton itu hafal nama-nama pemain kita satu-satu dan boleh dibilang selalu menyebutkan dan meneriakkan. Waktu penalti saja itu gemanya Hernando begitu ya, sampai akhir pun dukungan sangat baik dan menurut saya ini adalah satu modal yang luar biasa ya. Dari ketertinggalan kemudian merasa mendapat perlakuan yang kurang baik dari wasit ya. Tapi pada penampilan kemarin semua tampil percaya diri, begitu tenang. Walaupun kalau mau jujur, Coach Aji, Ken Ane dan Akmal, kita itu setengah pertandingan ya di babak kedua kita diberondong boleh dibilang ya. Hanya 2 kali menurut catatan saya kita betul-betul melakukan serangan balik yang pantas diperhitungkan. Selebihnya para pemain Australia itu frustasi, terutama karena sejak masuknya Justin Hubner kembali ya. Kita merasa semakin matang di belakang itu. Oke, menarik sekali. Itu masih sedikit, karena kita juga masih penasaran dengan hal-hal lain yang perlu kita lihat dari pertandingan tadi malam. Dan juga sekaligus menakar bagaimana peluang nanti melawan Yordania. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Sikat Australia, timnas akan menyala, amin. Itu doanya ya. Tapi kita kembali lagi nih, mau tanya-tanya sama narasumber kita Mas Akmal. Kalau kita membaca peluang timnas Indonesia di laga pamungkas grup A besok Minggu yang akan melawan Yordania, ini akan seperti apa? Karena kan kalau kita tahu Qatar lawan Yordania kalah 1-2. Gimana Mas Akmal? Ya, kalau bicara aman seperti tadi kata Coach Aji, kita harus menang lawan Yordania. Apapun hasil yang lain, Indonesia pasti lolos gitu. Kita menang lawan Yordania. Tapi kalau kemudian kita seri gitu melawan Yordania, kita juga bisa potensi lolos, karena walaupun misalnya Australia menang lawan Qatar, secara head to head Indonesia menang gitu kan. Indonesia mengalahkan Australia soalnya. Nah, kalau kemudian misalnya Indonesia kalah pun, Indonesia masih ada potensi lolos kalau Australia Qatar bermain imbang. Artinya peluang kita sebenarnya 95% untuk lolos ke babak perempat final. Tapi lagi-lagi itu seperti yang dikatakan Coach Aji, kita harus percaya diri, kita harus yakin dengan kemampuan kita, jangan kita menggantungkan kepada tim lain. Dan ini modalnya adalah kita lagi sedang percaya diri tinggi melawan Yordania. Dan kalau kita lihat materi Yordania sebenarnya biasa-biasa saja, sama dengan Qatar menurut saya ya. Kenapa? Justru kalau bicara materi pemain di grup A, Indonesia tuh materi pemainnya yang paling punya pengalaman jam terbang yang paling tinggi di antara tim yang lain. Kenapa saya katakan demikian? Kita punya 13 pemain yang bermain di tim nasional senior. Dan mayoritas pemain yang di U23 saat ini, mau line up, mau cadangannya adalah mereka yang main rutin di Liga 1. Jadi ada kebijakan sebenarnya yang bagus dari PSSI, di mana regulasinya di Liga 1 mewajibkan minimal 45 menit pemain U23 harus main. Nah, ini hasilnya kelihatan di tim ini. Jadi kalau bicara pengalaman mental, seharusnya Indonesia ada di atas Jordan. Walaupun Jordan kalau bicara pengalaman di Piala Asia, mereka pernah jadi peringkat ketiga di Piala Asia U23 pada 2013. Tapi kan ini kelompok umur, setiap tahun itu pasti berganti-ganti, bukan senior ya. Sehingga kemudian
peluang kita saat ini amat sangat besar dengan materi pemain yang kita miliki. Tapi lagi-lagi jangan overconfidence, karena kepercayaan diri terlalu tinggi atau kemudian puji-pujian yang terlalu melambung yang membuat kita lupa diri, ini bisa jadi bumerang juga buat kita. Gitu. Nah ini yang perlu hati-hati ya Mas Akmal ya. Nah Mas Aji, lalu apa yang harus dilakukan oleh pemain timnas Indonesia termasuk juga Coach Sintayong untuk mempersiapkan diri melawan Yordania sehingga bisa main tenang, bisa membangun build up dari bawah, Mas Aji? Iya, tentunya yang pertama harus selesai ya. Euforia kemenangan melawan Australia sudah kita tutup, kita close, kita fokus pertandingan ke terakhir di penyisian grup. Menurut saya ini yang paling penting adalah bagaimana pemain-pemain bisa menjaga ritme permainan, bisa menjaga mentality ketika menghadapi Jordania. Kemenangan melawan Australia tentunya ini menjadikan modal yang sangat bagus, tetapi saya juga sangat setuju buat untuk apa yang disampaikan Pak Akmal bahwa kita tidak boleh overconfident karena itu justru nanti akan menjadi bumerang. Yang terpenting melawan Jordania nanti adalah bagaimana pemain paling tidak bisa mempertahankan seperti pertandingan melawan Australia, baik fighting spiritnya, cara bertahannya. Sedikit yang perlu ditingkatkan adalah cara menyerangnya, bagaimana ketika kita memasuki attacking third itu harus lebih tenang, harus lebih banyak melakukan kombinasi 1-2 karena salah satu cara untuk membongkar pertahanan lawan yang paling sulit diantisipasi adalah dengan menggunakan taktikal 1-2 sentuhan di attacking third. Ini sangat penting. Saya kira kalau menurut saya peluang bisa memiliki peluang yang sangat sama ya. Sama lah menurut saya karena tim Jordan juga tim bagus meskipun mereka kalah dengan Qatar dengan tuan rumah, tetapi jangan menganggap enteng dan jangan overconfident, itu akan berbahaya seperti itu. Oke, saya juga pengen tahu nih dari Bung Ege yang selalu pol-polan ngikutin perjalanan perjuangan timnas. Bung Ege kalau melihat 2 laga sebelumnya melawan Qatar, melawan Australia, dan nanti hari Minggu akan melawan Yordania. Kalau optimismenya Bung Ege seperti apa melihat peluang Indonesia? Saya selalu berusaha untuk optimis, tapi Jordania dengan Qatar tadi malam itu sangat ketat ya. Sebelum kemudian Muhammad Mane itu mencetak gol pada injury time menit ke-14 babak kedua, bagi Qatar sebetulnya Al-Haz pencetak gol bagi Jordan itu nyaris mencetak gol lebih dulu pada menit ke-10 gitu. Jadi sebetulnya antara Qatar dan Jordan pun sangat ketat. Dan bahkan saya ingin menambahkan, tentu saja ada kabar baiknya. Pendukung kita akan selalu datang ke stadion. Dan Akmal, yang menarik juga, Jordania itu ternyata punya pendukung banyak juga di sini gitu. Jadi nanti itu akan ada kompetisi antar pendukung. Tidak sama dengan Australia, mungkin cuma 5-6 orang gitu. Nah, lepas dari itu, saya sedikit hati-hati soal kriteria head to head. Kalau saya baca dengan sungguh-sungguh di sistem kompetisinya, poin 73, kemudian sampai ada poin 733, 731, 732 itu dinyatakan bahwa head to head kriteria adalah disebutkan di situ yang pertama itu jumlah poin, kemudian selisih gol dan jumlah gol memasukkan. Kalau saja itu masih sama, baru dihitung antara kedua tim in question. Jadi artinya kalau itu yang diterapkan agak berbahaya, dan saya setuju baik Akmal maupun Coach Aji tadi, kita jangan berharap Qatar dan Australia seperti apa. Kita memastikan saja kita bermain dengan Jordan itu targetnya menang. Karena sekali lagi nih, head to head kriterianya walaupun disebutkan head to head, tetapi ternyata kalau kita baca poin-poinnya masih lebih diutamakan poin di dalam grup, selisih gol, kemudian memasukkan berapa, baru kalau masih ada yang sama katanya, itu head to head yang dihitung antara 2 kesebelasan. Jadi kalau misalnya Australia mengalahkan Qatar, dia akan punya selisih gol 1 ya paling tidak gitu atau lebih. Sementara kita dengan -1 selisih gol kita pada saat ini, kalau imbang berarti kan nanti bisa tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Australia. Walaupun Qatar pelatihnya Vale sudah menyanyikan tidak akan memberi kemudahan apapun bagi Australia. Jadi saya sependapat ini kita tentukan dari nasib kita sendiri. Seluruh penonton akan tetap datang, malah saya rasa akan lebih banyak
dari yang kemarin, dan kita di lapangan akan saut-sautan dengan para pendukung Jordania yang juga akan banyak ini. Dubes supporter. Ya. Oke, itu dari Bung Ege. Mas Akmal, ini menarik juga nih kalau kita melihat dari permainan ya, bolehlah kita percaya diri mengatakan Yordania nggak terlalu istimewa lah kalau kita lihat dari 2 laga sebelumnya kan seri lawan Australia, kalah melawan Qatar. Tapi apa strategi yang harus dipersiapkan oleh Coach Sintayong dan juga apa juga yang perlu diwaspadai dari permainan Yordania? Ya, kalau kita bicara misalnya persiapan timnas di bawah Sintayong, sepertinya memang Sintayong menyiapkan kita untuk melawan tim Timur Tengah. Kenapa? Karena 2 uji coba terakhir yang dilakukan sebelum beraksi di Piala Asia adalah melawan Arab Saudi, kita kalah 1-3, kemudian kita menang 1-0 melawan Uni Emirat Arab. Sementara di grup kita ada 2 tim Arab tadi kan, Qatar dan juga Yordania. Nah, yang justru tidak bisa diprediksi ini adalah kita Australia ini kan, yang kita anggap wah mungkin agak berat, lebih berat nih. Sehingga kemudian sekarang melawan Jordania itu lagi. Jordania ini pasti tampil lepas habis-habisan karena kesempatan dia hanya kalau dia menang dia lolos gitu kan. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Tapi kalau kita bisa bermain dengan compact defense yang seperti kita peragakan melawan Australia, ini akan sangat luar biasa kalau bisa dijaga. Cuma permasalahan kan ini kan turnamen yang waktunya juga singkat. 2 hari kemudian kita harus sudah main lagi gitu kan. Ini yang kemudian harus diantisipasi oleh Sintayong dan tim pelatih fisik, bagaimana recovery pemain. Yang kedua, kita juga masih kehilangan 2 pemain kan yang mendapat kartu merah, ini juga menjadi kendala tersendiri. Dan yang ketiga yang perlu diperbaiki lagi adalah kinerja lini depan kita yang di 2 pertandingan belum kelihatan gitu kan sebagai tokoh utama untuk menggedor pertahanan lawan. Kalau kita lihat Komang Teguh ini mencetak sejarah sebagai pemain pertama yang mencetak gol untuk Indonesia di Piala Asia gitu kan. Dan Komang Teguh ini adalah kalau kita rentetan dalam sejarah pemain belakang pertama dalam 24 tahun yang mampu mencetak gol ke gawang Australia di semua kelompok umur gitu kan. Nah, ini rekor-rekor yang dijaga, dan yang menurut saya adalah kalau compact defense kita sudah bagus, problem kita ada di lini depan yang sampai sekarang belum menunjukkan ketajaman yang ini. Jadi di lawan Qatar pun misalnya double pivot kita waktu itu Ivar Jenner dan Arkan Fikri terlalu dalam sehingga tidak bisa mensupport lini depan. Nah, mungkin ini menurut saya yang harus dibenahi oleh Sintayong. Bagaimanapun sepak bola itu mencetak gol gitu kan. Dan statistik kayak kemarin kan misalnya Australia punya 21 peluang, 4 on target, Indonesia punya 8 peluang, hanya 1 yang on target tapi jadi gol gitu kan. Dan jadi ball position dan sebagainya di sepak bola modern saat ini tidak menentukan, yang menentukan adalah siapa yang cetak gol lebih banyak. Dan itu yang paling penting. Pokoknya lawan Jordania kita harus cetak gol lebih banyak gitu. Harus cetak gol lebih banyak. Jangan bergantung sama orang lain kalau kata Bung Ege juga. Mas Aji, tapi kalau melihat dari pertandingan sebelumnya melawan Australia, ini perlukah atau kemudian adakah perubahan komposisi pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong di skuad Garuda? Ya, tentunya setelah pertandingan kemarin itu pasti akan melakukan recovery training ya. Nanti bisa dilihat siapa-siapa pemain yang memang dalam kondisi masih cukup bagus. Saya yakin Coach Sintayong akan memberi kepercayaan kepada pemain tersebut. Tetapi menurut saya bahwa komposisi pertama ketika melawan Australia ini cukup bagus, cukup ideal. Terbukti pemain-pemain main sangat bagus dari pemain belakang sampai pemain depan. Oke, meskipun memang yang disampaikan oleh Bang Akmal tadi benar bahwa lini depan kita kurang produktif ya, yang cetak gol pun kemarin juga pemain belakang, tetapi di sepak bola siapapun bisa aja mencetak gol, tidak ada masalah. Terpenting kami bisa mencetak gol. Tetapi memang harus mempertajam lagi penyerangan-penyerangan pemain depan kita. Tentunya Coach Sintayong pasti sudah mengevaluasi itu, dan mudah-mudahan nanti taktik strategi yang digunakan Coach Sintayong berharap juga akan bagus seperti ketika menghadapi Australia. Seperti itu, Pak. Oke, Mas Aji. Bung Ege, ini kan nanti juga supporter akan pol-polan ya di sana karena Yordania juga supporternya banyak. Nah, tapi optimisme Bung Ege yang nanti akan juga mengikuti langsung lah ya pertandingannya seperti apa, karena ini juga akan menjadi penentuan loh bagi Coach Sintayong karena masih ada parameter dari PSSI yang harus dibuktikan. Ya, pertama-tama tadi kami sempat sholat bersama-sama dengan para pemain, Pak Sumarji, Pak Endri, dan para ofisial ya.
serta para asisten coach, dan banyak sekali masyarakat sini yang setelah sholat pun sama-sama bertemu dan berjanji akan datang lebih banyak lagi. Dan saling mengucapkan tadi selamat ulang tahun PSSI ya, jadi baik Pak Erick Thohir, kemudian Pak Zainuddin Amali, Ratu Tisa, Pak Sekjen Yunus, dan seluruh exco, serta tentu saja Coach Sintayong, Coach Indra Safri, para asisten coach, semua itu diucapkan selamat dan janji akan lebih banyak datang ke stadion. Tapi memang seperti yang disebutkan tadi, stadion ini akan lebih penuh, walaupun ini stadion yang saya sebutkan agak bertuah bagi kita, Akmal, karena di Abdullah bin Khalifa di Duail ini, kita menaklukkan Vietnam 1-0, kemarin menaklukkan Australia 1-0. Jadi ini stadion yang agak bersahabat dengan kita. Dan sekali lagi tadi betul serangan balik kita kadang-kadang agak kurang efektif ya Coach Haji ya. Nah, ditambah lagi dengan saya kok merasa Akmal itu kadang-kadang Arhan terlalu jauh melebar ke sebelah kiri gitu. Tapi sekali lagi selamat HUT PSSI dan tetap didengarkan suara-suara yang mungkin untuk balancing lah suara Towel, Akmal dan semua yang lain itu untuk kedepannya lebih maju kita. Baik, stadionnya, lapangannya sudah bersahabat. Kita tinggal tunggu bagaimana timnas Indonesia yang akan membidik Yordania, at least seri, tapi kita harapkan menang lah ya. Harus menang lah. Harus aman. menang. Hanya kemenangan yang bisa membuat posisi. Harus menang. Ya. Terima kasih Mas Akmal, terima kasih Mas Aji dan juga Bung Ege sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sama-sama, dan perbincangan yang menarik. Akmal, Coach Aji. Iya, dan perbincangan menarik tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini.